Kalau kita lihat pasar saham kan, kelihatannya wah kacau banget ya, susah ditebak gerakannya kayak acak. Tapi gimana kalau ternyata di balik semua itu ada pola tersembunyi? Gimana kalau pergerakan yang kelihatannya sembarangan itu sebenarnya ngikutin sebuah ritme yang bisa kita kenali? Nah, mari kita bedah bareng-bareng. Nah, ide ini sebenarnya bukan hal baru loh. Hamilton Bolton, seorang analis pasar yang dihormati, nulis ini setelah mengamati pasar melewati masa-masa paling genting dalam sejarah, depresi besar, perang dunia. Dan dia lihat, kok bisa ya prinsip ini tetap berlaku? Ini yang ngasih kredibilitas luar biasa, bahkan dalam kondisi paling ekstrim sekalipun. Jadi, ini nih pertanyaan utamanya buat kita. Apa yang kita lihat di pasar itu beneran cuma noise acak, atau jangan-jangan ada musiknya, ada polanya yang mendasari semua kekacauan itu? Yuk kita cari tahu jawabannya. Oke, kita kenalan dulu sama tokoh di balik semua ini, Ralph Nelson Elliot. Jadi ceritanya, di tahun 1920-an, setelah dia pensiun, dia mulai mempelajari data pasar saham selama 75 tahun. Dan dari situ, dia nemuin sesuatu yang luar biasa. Elliot menemukan apa yang dia sebut prinsip gelombang. Intinya tuh gini, perilaku massa, psikologi kerumunan, ternyata nggak acak. Perilaku itu bergerak dalam pola-pola yang berulang. Dengan menjadikan pasar saham sebagai laboratoriumnya, dia berhasil mengisolasi 13 pola atau gelombang yang muncul terus-menerus. Oke, sekarang kita masuk ke petunjuk pertama dalam misteri pasar ini. Ini adalah pola paling penting yang jadi fondasi dari keseluruhan teori. Semuanya dibangun dari sini. Bagian pertamanya disebut fase pendorong atau motive phase. Ini adalah struktur 5 gelombang. Coba lihat, gelombang 1, 3, dan 5 itu adalah gelombang aksi, mereka yang gaspol, yang mendorong pasar dengan kuat searah dengan tren utama. Anggap aja ini mesin yang bikin pasar bergerak maju. Nah, setiap aksi kan ada reaksinya. Setelah 5 gelombang maju tadi, muncullah fase korektif yang isinya 3 gelombang. Biasanya dikasih label A, B, dan C. Fase ini geraknya melawan tren, seolah-olah mengoreksi sebagian kemajuan yang udah terjadi. Jadi, 5 gelombang naik dan 3 gelombang turun ini membentuk satu siklus utuh berisi 8 gelombang. Jadi, poin kuncinya tuh ini. Cuma ada 2 mode dasar, gelombang pendorong, isinya 5 langkah maju, dan gelombang korektif, isinya 3 langkah mundur. Satunya membangun tren, satunya lagi menguji tren itu. Perbedaan ini fundamental banget. Sampai sini, udah menarik ya? Tapi, nah ini nih bagian yang bikin mind-blowing. Pola dasar 5-3 ini ternyata bukan cuma kejadian sekali doang. Coba deh perhatiin. Pola yang sama persis itu berulang lagi di skala yang lebih kecil. Kalau kita zoom in ke gelombang pendorong utama, misalnya gelombang 1, di dalamnya itu ternyata ada 5 gelombang yang lebih kecil lagi. Sama juga, kalau kita lihat gelombang korektif kayak gelombang 2, di dalamnya ada 3 gelombang mini. Pola 5-3 ini ada di mana-mana, di setiap level. Dan gambar ini nunjukin gambaran besarnya dengan sangat jelas. Fenomena ini, bentuk yang selalu konstan ini, terus membangun dirinya sendiri. Pola 5-3 membentuk gelombang yang lebih besar, yang kemudian membentuk pola 5-3 yang lebih besar lagi, dan seterusnya. Ini namanya fraktal, pola yang sama berulang tanpa henti. Dari grafik per jam sampai siklus super yang berjalan puluhan tahun. Keren banget kan? Oke, kita coba main-main sama angkanya ya. Satu siklus penuh itu punya 2 gelombang di level paling gede. Yang kalau dipecah lagi, jadi 8 gelombang di level berikutnya. Dipecah lagi, jadi 34 gelombang. Dan terus jadi 144 gelombang. Kalau angka-angka ini, 2, 8, 34, 144 kedengaran familiar, itu karena angka-angka ini adalah bagian dari deret Fibonacci. Ini yang menghubungkan perilaku pasar sama pola matematika yang kita temukan di seluruh alam, dari cangkang keong sampai galaksi spiral. Oke, tapi biar ini nggak jadi sekedar cocokologi gambar-gambar garis di grafik, Elliot menetapkan seperangkat aturan yang ketat banget, nggak bisa ditawar. Ini semacam tata bahasanya yang ngasih struktur pada analisis. Ada 3 aturan yang nggak boleh dilanggar untuk gelombang impuls, pola pendorong yang paling umum. Pertama, koreksi di gelombang 2 nggak boleh memakan habis seluruh gelombang 1. Kedua, gelombang 3 yang sering kali paling kuat nggak boleh jadi yang paling pendek. Dan ketiga, gelombang 4 nggak boleh tumpang tindih sama area harga gelombang 1. Aturan-aturan inilah yang menjaga analisis tetap disiplin, jadi kita nggak sekedar melihat apa yang ingin kita lihat. Jadi dengan semua pola dan aturan ini, pertanyaannya, berarti kita bisa prediksi masa depan dengan sempurna dong? Nah, jawabannya mungkin nggak seperti yang Anda kira. Ini poin yang krusial banget buat dipahami.
Fungsi utama prinsip gelombang itu buat mendeskripsikan, bukan meramal. Prinsip ini ngasih tahu kita bagaimana pasar bergerak, bukan kemana pasar akan pergi dengan kepastian 100%. Anggap aja ini kayak peta. Peta kan nggak ngasih tahu pasti besok Anda akan ada di mana. Tapi, peta ngasih tahu di mana Anda sekarang, medan di depan seperti apa, dan jalur mana yang paling mungkin ditempuh. Nah, prinsip gelombang itu begitu. Dia ngasih kita konteks soal posisi pasar sekarang dan kemungkinan jalurnya ke depan. Ini jadi dasar buat kita berpikir disiplin, bukan sekedar nebak-nebak pakai emosi. Dan ini membawa kita ke pemikiran terakhir yang cukup provokatif. Kalau prinsip ini beneran cerminan dari pasang surutnya psikologi kerumunan manusia, berarti pasar itu cuma salah satu contohnya kan? Coba deh bayangin, di mana lagi dalam tren sosial, budaya, atau bahkan politik, kita mungkin bisa melihat pola 5-3 ini bekerja? Nah, pertanyaan itu saya tinggalin buat Anda renungkan.